Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah dengan seluruh anggota tubuh kita ini secara zahir dan batin. Marilah kita berselawat kepada Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua dijumpakan Allah dengan Rasulullah ketika kita di dunia ini melalui mimpi-mimpi kita. Dan kita juga mohon bagaimana kita selalu mengirimkan selawat kepada beliau. Mudah-mudahan kita ini termasuk umat beliau yang diberi syafaat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan kita dalam beraktivitas lancar dan sukses menurut harapan yang kita rencanakan. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman aku semua, ini sesuatu peristiwa yang aku alami sendiri ya. Ini 2 hari lalu atau ya 2 hari lalu ya. Aku di luar nalar teman-teman semua. Kejadian waktu itu aku mau pakai baju yang ada seperti rompi ya, seperti berompi. Aku tak biasa juga ya, biasanya hati-hati betul makanya kita kan aku nih pakai motor ini di ke madrasah sama atau kemana-mana pun dengan suami aku ya, pakai motor ini kan motor pakai gigi ya atau motor bebek. Kejadian itu di luar apa aku ya, seperti mimpi saja kejadian itu. Nah ketika itu aku teman-teman terasa seluruh badan aku ini ditarik oleh kekuatan yang sangat besar. Aku tak tahu kejadiannya, setelah aku lihat seperti berbunyi seperti putus ya, tertarik gitu. Baju yang aku pakai itu kan berompi. Teman-temanku, ini baju yang aku pakai ketika kejadiannya. Saya nih putus seperti ini. Kan awalnya seperti ini ya, di belakang. Seperti ini. Memang hati-hati betul ya teman-teman ya. Kita di dalam berkendaraan atau membonceng ya. Aku kan membonceng karena tidak pandai membawa kendaraan roda 2 atau membawa kendaraan. Aku tidak pernah ya belajar, tapi tidak bisa lagi karena tidak dibiasakan, karena dianggap tidak penting ya, maka tidak aku latih lagi. Karena memang kendaraan ini akan dipakai oleh suami aku untuk pulang pergi, untuk antar anak-anakku ke sekolahnya. Dan satu lagi aku beli kendaraan 2, satu lagi dipakai oleh adik aku. Ketika malam itu ya teman-temanku, memang di luar nalar aku sendiri ya. Ketika aku ditarik kuat itu, maka aku megang juga kuat di motor. Dapat aku secara refleks turun dari motor ini. Aku aja baca takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu aja yang aku baca berulang-ulang. Suami aku nanya, ada apa? Aku aja tak bisa menjawab, hanya takbir aja yang ku jawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau nengok kekuatan yang karena memang ditarik oleh oleh motor, gigi motor itu. Nah seperti inilah teman-teman, digulung oleh gigi ya, oleh gigi motor gigi ini.
Allah Akbar, inilah kejadian yang aku alami ya teman-teman aku ya. Ketika aku di turun dari motor itu refleks aja, refleks dan hanya itu aja, takbir aja aku baca, Allah Akbar, begitu sampai tanpa aku sadar kiranya di belakang baju aku seperti yang aku lihatkan tadi itu sudah putus ya, sudah putus. Sebenarnya kalau kita secara secara motor berjalan, kita turun terus baju kita ditarik oleh roda itu ya kan, kejadian sudah terjadi juga sama famili aku itu, terlempar gitu ya, langsung terlempar lah. Kalau menurut analisa aku ya, ketika itu dengan kondisi yang ada, aku sebenarnya sudah terlempar juga ya, tapi suatu kekuatan karena aku tidak panik, hanya tampil refleks aja, itu langsung baca takbir ya, Allah Akbar, seperti itu yang aku lakukan. Ada kekuatan besar yang dengan membaca takbir itu yang menahan aku supaya aku tidak terbanting. Itu salah satu bukti ya kalau kita benarlah apa yang dilakukan, contohkan Rasulullah SAW, apa yang terjadi sama aku itu teman-teman. Di samping kita harus hati-hati, tetapi ketika kejadian itu kan tidak kita duga itu, kita memang tidak boleh panik, kita cepat ingat apakah takbir, yang penting kalimat-kalimat takbir, kita serah diri kita kepada Allah, sehingga kejadian yang membahayakan nyawa kita itu, keselamatan kita tidak terjadi. Seperti itu yang aku alami. Teman-temanku semua, ini hikmah dari apa yang terjadi sama aku itu, memang untuk kita berhati-hati ya, membonceng di kendaraan yang pakai roda seperti yang di kendaraan lah, roda 2, memang hati-hati betul. Kenapa demikian? Karena baju yang kita pakai akan apalagi yang agak lebar ya, seperti berompi atau apa, memang kita harus hati-hati betul, dirapihkan betul baju kita itu, baru kita bisa baru bisa kita melanjutkan perjalanan atau memulai perjalanan. Memang harus hati-hati betul. Tetapi ketika kejadian yang aku alami kemarin, yang aku alami itu, yang penting kita tidak panik, kita cepat ya. Itulah salah satu bukti ya teman-teman. Kejadian yang di luar nalar kita terbiasa mengucapkan kalimat itu, kalimat takbir itu ya. Jadi ini salah satu yang menjadikan kita diselamatkan Allah, salah satu penyebab kita diselamatkan Allah, salah satu peristiwa yang akan membahayakan nyawa kita itu diselamatkan Allah. Allahu Akbar, subhanallah, itulah. Astagfirullahaladzim. Mungkin karena lalai kita ya, karena teguran ke kita, kita lupa kadang kan kita berkendaraan, tetapi kita tidak melihat kondisi kendaraan kita yang kita tumpangi, kita tempat membonceng itu tidak, memang harus hati-hati betul. Kondisi kendaraannya, kondisi kita, bagaimana pakaian kita, memang harus hati-hati. Dan kekuatan terbuktilah ketika ini kita teman-teman ya, kita melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi yang membahayakan seseorang itu apabila kita mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah atau satu takbir kah, subhanallah kah. Kalau aku sendiri mengucapkan kalimat takbir sering apabila terjadi hal-hal yang akan membahayakan keselamatan kita, seperti yang kejadian ketika baju aku digulung oleh rantai sepeda motor aku langsung secara refleks mengucapkan kalimat takbir itu berulang-ulang sampai seolah-olah ada kekuatan yang menahan aku. Maka hanya baju yang aku pakai itu sendiri yang putus
tanpa aku tertarik untuk terlempar, tapi memang aku cara refleks turun ya, cara refleks aku turun. Nah, itulah teman-teman aku semua peristiwa yang aku alami. Mudah-mudahan apa yang aku alami dapat pelajaran bagi kita semua. Bagi aku sendiri juga harus hati-hati, karena memang kendaraan aku sehari-hari untuk mengantarkan aku dinas oleh suami aku adalah kendaraan bermotor, maka aku harus hati-hati betul. Begitu juga teman-teman, baik berkendaraan atau sebagai penumpang atau yang membonceng, memang harus hati-hati betul ya. Hati-hati menjaga keselamatan kita. Pakaian yang kita pakai bagaimana tidak tertarik oleh rantai, terus nih helm kita begitu juga memang harus kita pasang. Kita jaga keselamatan, kita harus hati-hati. Kita sudah berusaha, tetapi jangan lupa kita berdoa selalu untuk melakukan perjalanan, menempuh perjalanan baik jalan darat dengan jalan udara, jalan laut. Nah, kita harus hati-hati betul. Kita jangan lupa berserah diri kepada Allah. Itulah hikmah dari peristiwa yang aku alami. Di luar nalar kita, Allah membantu kita, yakin itu. Nah, teman-teman aku semua, mudah-mudahan kisah yang aku alami ini, aku berharap ini ya, mudah-mudahan ini kisah yang terakhir bagi aku ya teman-teman, dan juga teman-teman tidak mengalami kisah yang aku alami ini. Banyak kisah-kisah yang sudah dialami oleh fatal malahan akibatnya, ada yang terbentur terlempar, apalagi kalau sempat di jalan raya itu, ya Allah. Ini alhamdulillah ini kejadian ini tidak di jalan raya, tapi masih di jalan tempat lokasi aku tinggal, masih ya belum terlalu jauh gitu. Jalan raya ini banyak kejadian-kejadian yang kita dengar, bahwasannya kita apabila kita terlempar seperti atau bagaimana, kendaraan datang, Allah Akbar, tak terbayanglah apa yang terjadi ya. Mudah-mudahan ya, aku berharap insyaallah aku tetap hati-hati, dan teman-teman juga yang menjadi yang menjadikan kendaraan bermotor sebagai kendaraan roda 2 untuk menjadi kendaraan untuk dinas sehari-hari, baik yang membawa atau yang membonceng. Terus yang membonceng ini, hati-hati ya dengan pakaian yang kita pakai ini, dengan pakaian ya. Nah, itulah teman-teman aku semua, kisah aku ya, kejadian di luar nalar aku sendiri, seolah amat terasa mimpi rasanya apa yang aku alami itu. Bagaimana aku turun, bagaimana aku menahan motor yang sedang berjalan dengan kekuatan yang diberikan Allah, dengan kalimat-kalimat takbir yang aku ucapkan. Nah, itulah teman-teman, refleks. Benar ya, apa yang kita sering kita ucapkan itulah yang akan kita baca atau kita dalam kondisi yang membahayakan. Ini mudah-mudahan ya teman-teman aku semua, kisah aku ini menjadi hikmah, menjadi pelajaran bagi kita semua, khususnya bagi aku sendiri, untuk tetap berhati-hati. Kita sudah berikhtiar semaksimal mungkin, tetapi jangan lupa tetap berdoa, tetap berzikir kepada Allah dalam keadaan di hati kita berjalan, kita tetap berzikir kepada Allah. Kita ingat ya, zikir kepada Allah, insya Allah kita akan diselamatkan atau diselamatkan Allah dari bahaya yang akan mungkin kita alami. Itulah teman-teman aku semua, mohon maaf ya, mudah-mudahan kisah ini bermanfaat dan ada hikmah bagi kita semua, bagi aku sendiri khususnya. Dan teman-teman, apabila konten ini bermanfaat ya, mudah-mudahan konten ini bermanfaat dan lanjut. Silahkan saksikan kisah aku ini, bagaimana kronologisnya peristiwa ini dari awal sampai akhir. Silahkan tonton video ini, teman-temanku semua. Silahkan apabila berkenan dengan konten ini, silahkan dukung channel ini. Dan teman-teman juga untuk mengetahui kisah-kisah aku berikutnya, silahkan tekan tombol loncengnya. Nah, teman-teman aku, semoga kita tetap semangat dan tetap ikhtiar
dan tetap selalu berzikir kepada Allah. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah dan termasuk orang-orang yang beruntung dan dimasukkan Allah orang-orang yang soleh. Teman-teman aku, semoga kita selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.